Kalau mobil jarang dipakai, udah 6 bulan, tapi di dealer dulu itu kita merekomendasikan 10.000 km atau 6 bulan. Dengan catatan, maka seharusnya penggantian oli juga harus dilakukan penyesuaian. Akhirnya oli menyusut, ketika oli menyusut, terjadilah endapan. Saya gas dulu sebentar, dikit. Oke, baik. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Di sore hari ini kita masih tetap setia di bengkel AH Motor Yogyakarta. Di suasana sore menjelang maghrib. Tapi masih lama maghribnya ya Mas ya? Masih lama maghrib kan? Masih lama Pak, harus sabar Pak. Tapi ini suasana mendung. Jadi hujan, pas banget ini, kontennya cocok. Apa kontennya ya? Yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat, cocok itu. Nah, di depan kita ada Mas Hardi, kita akan coba diskusi. Ini seru nih diskusinya nih. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Alhamdulillah. Ini Jam berapa Pak? Jam 4 kurang. 4 kurang. Jam setengah 3 Pak. Setengah 3 ya? Jam setengah 3 gini ngeliat penta. Nah, ini penta. kayak ngeliat kopi Pak. Rasa kopi ya? Ini kan puasa-puasa kita ya Pak. Oke. Terus ngeliatin kayak gini kayak ngeliat kopi Pak. Iya, ini syuting pertama di ini Mas ya? Ramadan ya? Ramadan ya Pak ya? Iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Udah 10 hari ya? Ini malam 11 ya? Oh iya Pak, benar Pak. Masya Alhamdulillah. Nggak kerasa ya Pak ya. Iya, nggak terasa. Semoga amal ibadah kita diterima Pak. Amin. Baik Mas Hardi, ini Mas Hardi sedang melukis apa Mas ini? Ini bersihin oli Pak. Bersihin oli ya? Oli yang menumpuk menggumpal Oke. di area blok mesin. Nah ini Mas Hardi, banyak yang bertanya Mas, kan kita sering buat konten tentang engine slash ya? Oh iya ya. Oli berlumpur gitu Oli ya? berlumpur ya. Nah, di sana itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan dan itu pertanyaan yang berulang. Mungkin lebih baik kita buat dalam bentuk konten ya. Oh iya. Pertanyaan gini Mas, Mas Hardi, mobil saya Ya. jarang dipakai. Ya. Tapi waktunya itu sudah lebih dari masanya, umpamanya sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Ya. Tapi oli masih rendah nih. Kapan Jaraknya sih masih rendah. jarak masih rendah, tapi waktu sudah tercapai itu 5 bulan, 6 bulan. Sebenarnya kapan sih saya harus ganti oli? Nah, itu dia pertanyaannya nih. Oke Pak. Sebenarnya kalau untuk oli mesin sendiri sih paling bagus itu adalah running time engine-nya ya. Jadi seberapa sering pemakaian oli mesinnya terhadap si mesinnya sendiri. Karena kan mesin starter jreng gitu kan, dia kan sudah mulai sirkulasi ya, Ya, olinya sirkulasi juga oli, sudah betul. mulai bekerja. Betul. Di antara fungsi oli sendiri kan juga membersihkan kan Pak. Nah, kenapa dia menjadi menggumpal itu karena apa? Karena fungsinya oli itu kan membersihkan. Betul. Ketika dia ada terjadi pembakaran, kemudian ini kita coba saya balik aja ya Pak ya. Saya balik Pak ya. Yuk, balik kemana Mas? Sini Mas. Balik ke rumah Pak. Belum buka puasa Mas. Ini saya balik ini Pak. Nah, Nah, ini habis saya slap Pak. oh Kita slap udah bersih ya. Jadi slap itu meratakan. Nanti kita bahas Pak. Oke. Sekarang olinya dulu. Oli dulu ya. Oke. Nah, oli ini kan ketika dia piston ini melakukan pembakaran, terjadi durang bakar. Nah, di sini Pak. Nah, ini adalah tempat, makanya di sini ada ini nih, ada warna yang berbeda nih di blok silinder ini. Saya coba bersihkan dulu. Nah, di blok silinder ini dia ada warna yang berbeda ya. Antara warna sini dengan warna yang kecoklatan sini. Warna yang kecoklatan ini adalah ruang ini ruang bakarnya di atas piston. Oh, Jadi head ya. ya, headnya. Jadi di atas ini adalah ruang bakar, tapi di area silinder sini ini kan kenapa dia ada kayak hitam-hitamnya Iya, itu. benar. Nah, hitam-hitamnya itu adalah celah antara piston dengan ini, Pak. Dengan silinder. Makanya kan kita sering ngasih informasi bahwasanya kepala piston itu tuh sebenarnya nggak menempel sama silinder. Karena kalau dia menempel sama silinder pasti akan terjadi penguncian. Kunci. Nah, posisi silinder itu kan seperti ini, Pak. Kok seperti ini? Ini piston. Posisi piston ini seperti ini. Nah, posisi silinder itu seperti Kebuka ini. ya. Ya, jadi kondisi silinder ini dia sebenarnya membuka gini. Membuka ya. Dan di paling atas ini dia terlihat ada bekas pembakaran. Nah, oli dia itu sebenarnya membersihkan sisa-sisa pembakaran tersebut, Pak. Jadi yang berada oli itu kan kalau dia piston itu naik, maka di antara kepala head sama dengan ring oli itu kurang lebih ada jarak sekitar 1 sentian, 1 sampai 2,5 senti, tergantung
tipe mesinnya ya. Nah itu dia akan membersihkan sampai situ Pak, sampai ring olinya. Nah, ada yang tersisa berarti? Ada yang tersisa. Jadi sisa pembakaran itu ada yang tersisa, kemudian dibersihkan oleh oli yang menempel di piston. Nah, ketika dia kondisinya naik turun, maka dia akan oli tersebut akan membersihkan area silinder ini. Nah, ketika oli tersebut sudah terkontaminasi dengan sisa-sisa pembakaran, maka oli akan menghitam. Nah, sekarang itu kan parameternya ada 2 Pak. Kenapa dibuat 2? Karena running time engine-nya itu nggak ada alat ukurnya. Nah itu dia ya. Masalahnya itu tuh, running time engine-nya itu nggak ada alat ukurnya. Running time engine itu starter, sering dia melakukan pembakaran, roda belum bergerak, speedometer nggak akan jalan. Iya betul. Speedometernya nggak akan jalan dan jarak tempuhnya pasti tetap pada kondisi ketika dia oli tersebut baru saja diganti. Kalau misalnya dia habis ganti oli dia belum jalan. Nah di sana masalahnya adalah running time engine-nya dia nggak ada parameternya, akhirnya dipilih antara waktu dan jarak tempuh. Nah normalnya dealer ya, kita bicara dulu waktu kita di dealer dulu itu kita merekomendasikan 10.000 km atau 6 bulan dengan catatan harus menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan mesinnya. Karakter mesinnya misalnya dia menggunakan Pertamax atau oktan di atas 92, maka dia harus menggunakan oktan di atas 92. Kenapa? Karena tadi ketika dia melakukan pembakaran itu kan ada sisa karbon. Oktan di bawah dari rekomendasi bawaan pabrik itu akan menghasilkan karbon yang sangat banyak, melebihi dari spek mesin itu sendiri. Nah, ketika dia sudah banyak pembakarannya ditambah dengan pemakaian bahan bakaran tidak sesuai dengan spek, maka seharusnya penggantian oli juga harus dilakukan penyesuaian. Kayak Tidak gitu. 10.000 kilometer atau tidak 6 bulan. Karena apa? Karena bahan bakar yang dipakai tidak spek, tidak sesuai dengan spek. Tapi kalau dia menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan spek, maka dia bisa menggunakan parameter ini. Yang pertama itu adalah yang diperhatikan adalah bulannya. Itu rata-rata 6 bulan. Yang kedua adalah kilometernya. Nah, kita kembali masuk ke pertanyaan ya. Ini Jarang gimana dipakai. nih kalau mobil jarang dipakai, udah 6 bulan, tapi dia Kilometer. belum sampai 10.000 km, Betul. maka harus diganti. Tetap kan diganti? parameternya 6 bulan. Atau? Ini kita bicara ini Pak, hukum alamnya dulu. Iya. Hukum servisnya dulu. Hukum baik. servisnya seperti itu tetap harus diganti. Karena apa? Karena sudah sampai sudah sampai waktunya. Karena dia kan oli itu ketika sudah masuk ke mesin, dia akan jangankan masuk mesin. Pakar oli pun mengatakan ya, ketika oli dibuka, maka dia sudah teroksidasi. Jadi udah tercampur sama oksigen, nah itu dia akan menurun. Itu baru dibuka aja itu ya? Itu baru dibuka. Nah, jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam mesin, kalau sudah dimasukkan ke dalam mesin, maka dia sudah teroksidasi bercampur dengan karbon yang sisa-sisa dari pembakaran. Efeknya adalah nanti oli akan yang namanya mengalami penyesuaian dan pengendapan. Mobil semakin jarang dipakai, oli akan semakin mengendap. Jarang dipakai, oli akan semakin mengendap. Nah, endapan ini tadi yang akan menjadi tumpukan, Pak. Itu kalau misalnya sudah 6 bulan dia nggak diganti, dia akan mengendap, kualitas pembersihan oli menjadi jelek. Karena perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya di dalam oli itu dia ada kandungan deterjennya. Betul. Ada kandungan deterjennya yang berfungsi untuk membersihkan itu tadi kerak-kerak oli yang ada di dalam mesin dari sisa-sisa pembakaran. Nah itu apabila dia sudah waktunya, maka sebaiknya langsung ditap. Itu adalah hukum servisnya. Tapi kalau di kita nggak main 10.000 km atau 6 bulan, Pak. Tapi kita mainnya adalah 5.000 km ada 3 bulan. Ini lebih parah lagi. Lebih singkat lagi. Nah itu kenapa Mas? Karena apa? Karena yang sering kita dapatkan, ternyata pakai 10.000 km 6 bulan, itu potensi sludge-nya tinggi. Kita nggak bicara masalah merek Nissan ya. Saya pun nemuin yang Pak Yaris. Kita kemarin mau ke tempat Mas Salim GK ya. Kita auto service karena di sana pun juga ada Yaris. Teman-teman kita yang bengkel spesialis Toyota pun mereka bongkar kayak Ras, kayak Avanza. Itu pun juga mengalami yang namanya oil sludge, nge-sludge juga. Sehingga anginnya kencang. Nah, sehingga
parameter kita adalah yang sering, karena kita sering menemukan hampir tiap bulan ya kita mendapatkan oli-oli yang mengeslak kayak gini Pak, atau berlumpur seperti ini. Akhirnya apa? Kita buat satu aturan baru Pak, yaitu 5.000 km atau 3 bulan. Kenapa kita buat seperti itu? Karena ketika mobil ada di tangan customer Pak Taufik, yang terjadi adalah dia itu bukan ngejar, dia itu bukan memperhatikan waktunya. Jadi kalau 10.000 km 6 bulan itu kan harusnya kan memperhatikan waktunya ya. Oh, saya udah 6 bulan. Ya udah 6 bulan nih. Tapi seharusnya kan saya kan ganti oli nih. Tapi kok kilometer saya baru 5.000 kok. Gitu, baru 6.000, nanti yang ngejar yang 10.000. Nah, dia nggak melihat waktunya. Nah, ini bahayanya ketika dia telat ganti oli, dia ngejar 10.000 kilometernya, itu dia mengakibatkan apa? Endapan oli. Oli ngendap, lama-lama endapan tersebut menempel di dinding-dinding silinder, menempel di rocker cover. Sehingga di dalam rocker cover dan juga silinder itu kan dia kan ada kayak pernafasan, Pak. Iya, betul. Nah, pernafasan itu menjadi tersumbat. Efeknya apa? Oli menjadi menyusut. Nah, kalau lama-kelamaan ini terjadi, akhirnya oli menyusut. Ketika oli menyusut, terjadilah endapan. Karena apa? Kuantitas olinya yang sedikit, semakin sedikit, maka konsentrasinya semakin pekat. Semakin pekat itu dia mengakibatkan endapan itu. Makanya kita sarankan 5.000 km atau 3 bulan. Bagaimana apabila dia sudah lewat 3 bulan? Sementara kilometernya kayak tadi baru 1.000. Iya, betul. Nah, itu kita selalu memberikan informasi lebih kepada teman-teman Ahpedia. Kalau misalnya teman-teman lihat video-video kita yang telah lalu, kalau sudah sampai 3 bulan, kilometernya baru di bawah 3.000 km, pakai lagi sampai 6 bulan. Ini adalah peringatan pertama. Kalau sudah 3 bulan, belum sampai 3.000 km, pakai lagi sampai 6 bulan. Kalau udah 6 bulan, nggak boleh nggak ganti. Oh gitu? Ya. Berarti kalau sudah 3 bulan, tapi kilometernya masih di bawah 3.000, pakai lagi sampai 6 bulan. Kenapa kita buat 5.000 atau 3 bulan? Karena kebanyakan mobil udah mendekati 3 bulan itu biasanya udah 5.000. Atau mungkin mobil itu mendekati 6 bulan, itu pasti udah lebih dari 5.000, Pak. Biarpun dia jalannya nggak terlalu banyak. Ya kalau udah 5.000 banyak, Pak. Oh enggak, kalau dia ambil yang 6 bulan. Oh ya, kalau 6 bulan itu kan, kenapa tadi di awal saya bilang, ini mobil ini belum sampai 10.000 km, Pak. Iya. Tapi dia udah 6 bulan lebih. Nah, 6 bulan lebih, biasanya kilometer itu udah di atas 5.000 kilo. Itu rata-rata tuh ya? Rata-rata. Nah, mobil kalau udah di atas 5.000 km itu olinya udah not good. Kalau tadi yang Mas bilang kan, kalau sudah 6 bulan, masih di bawah 3.000? Ya ganti. 6 bulan itu adalah batas akhir. Ya kita ibaratnya buang duit 6 bulan itu buat ganti oli 400 sampai 600 ribu lah. Ya anggapnya sebulan kita nyelengin 100 ribu rupiah. Kayak gitu. Kalau misalnya mobil jarang dipakai. Gitu, berarti 6 bulan masa ini ya, masa terlamanya. Terlamanya ya. Jadi kalau udah 6 bulan ke atas itu udah siap-siap aja oli ngendam. Nanti dalam setahun pertama sih nggak ada masalah. Nanti berikutnya 2 tahun kedua. Ini kan mobil-mobil yang kita bongkar ini mobilnya udah usia 10 tahunan, Pak. Bukan ini ya, bukan di 3.000 10.000 km ya. Iya, ini kan mobil udah 10 tahun lebih yang kita bongkarnya. Karena mobil produksi tahun 2007, 2008, 2009, 2010 itu kan udah 10 tahun ke atas ya. Nah, itu pemakaian yang dulu-dulu itu dia selalu melakukan telat penggantian oli waktunya. Iya, waktu ya. Kilometer mungkin belum sampai, tapi waktunya udah lebih dari 6 bulan itu dia baru ganti. Akhirnya apa? Terjadi endapan. Itu efeknya nanti ke PCV-nya dulu, pernafasannya dulu, dan juga sela-sela antara piston dan juga silinder. Itu kan mengakibatkan penurunan performa. Itu performa katup satu arahnya itu dia menjadi ngunci. Akhirnya kalau ngunci kan oli lama-kelamaan kan sedikit berkurang gitu ya. Ketika dia berkurang, dia nggak memperhatikan kuantitas olinya, akhirnya olinya kan makin ngentel. Nah, ketika makin ngentel itu tadi terjadi endapan. Endapannya bisa di silinder head sana. Nih, kawan-kawan, sambil melihat bagaimana proses ini udah mulai dibersihkan ini. Tadi lebih parah dari ini. Ya, juga bisa di blok silinder sini. Mas Ardi, ini jadi muncul pertanyaan, Mas Ardi. Kan sekarang tuh banyak orang membeli mobil bekas yang kilometernya rendah, tapi usianya udah tua. Nah, itu gimana tuh? Ya, untuk pembelian mobil sendiri, kilometer itu sebenarnya bukan parameter mobil itu bagus atau enggak ya, Pak. Tapi memang
beberapa kayak body trimnya antara kilometer tinggi dengan kilometer rendah tentu lebih baik kilometer rendah. Joknya, terus interiornya, terus apa lagi Pak? Misalnya kondisi AC. Nah itu mungkin kilometer rendah dia oke lah menunjang kebaikan. Tapi kalau terkecuali si pemilik ini tadi memiliki kebiasaan yang seperti saya kasih informasi di awal tadi Pak. Dia sudah 6 bulan belum waktu 10.000 km akhirnya belum ganti. Kita dulu di dealer Pak. Saya dulu waktu di dealer pun juga mobil baru umur hitungannya 2 tahun ya. 2 tahun itu kilometernya 15.000. Turun mesin Pak. Karena dari servis gratis pertama dia mengabaikan penggantian oli secara rutin. Gratis tadi. Padahal itu gratis ya Mas ya? Padahal itu di 10.000 km pertama gratis. Dia ganti 10.000 km pertama itu dia ngejarnya kan jauh waktunya. Waktunya jauh. Nah itu sudah cukup untuk bikin ngeslak. Ya dengan dia menggunakan bensin yang tidak sesuai dengan rekomendasi, kemudian mobil dalam kondisi diam pun kan sebenarnya mesin udah melakukan sistem pembilasan. Betul. Kayak gitu, Pak. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin beli mobil tapi dengan kilometer rendah, yang tahunnya mungkin juga sudah mulai lama, itu gimana? Apakah bisa dijamin bahwa mesinnya itu sebenarnya normal? Kalau dijamin sih enggak, tapi dia bisa melihat tanda-tandanya. Misalnya dari kalau beli mobil sebisa mungkin janjian pagi. Pagi ya? Pagi. Oh, sebelum panasin ya? Pagi? Karena mobil belum dipanasin. Janjian sama orangnya, Pak mobil jangan dihidupin dulu. Kenapa mobil nggak boleh dihidupin? Ketika mobil kondisi dingin, kalau dia ring pistonnya itu dia sudah mulai kena, itu dia akan timbul ngebul di knalpot, Pak. Nah, ngebul di knalpot itu memang beberapa orang mengatakan nggak apa-apa Mas, mesin dingin kan normal, dia ngembun. Oh iya betul, ada ya, juga. Memang ada ngembun. Tapi ngembun itu kan dia kan ada dua Pak. Embun yang dia hilang sekejap, yang nggak hilang sekejap. Yang hilang sekejap ini normal. Air berarti ya? Air, karena kondisi sekeliling knalpot yang dia dingin ya? Dalam knalpot dia dapat gas buang yang panas, akhirnya timbul embun dan juga keluar. Tapi begitu keluar, dia langsung hilang. Tapi kalau dia keluar dan nggak hilang di mata pedih, nah ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Ketika dia sudah panas, dia akan hilang, Pak. Tapi kalau dia dingin, dia akan muncul. Nah, ini sebenarnya kita ada Nissan Serena, Pak. Di sana. Nanti saya kasih info. Apa sekarang aja? Ayo. Misalnya dia ring piston yang udah kena. Pak Taufik bisa ke knalpot, Pak. Oke, baik. Ini knalpotnya di mana nih? Oh, sini. Biasanya di belakang, Pak. Berasap Mas. Nih. Waduh, baunya. Ya. Coba Pak, mohon maaf, saya gas dulu sebentar. Oke, baik. Wow, keren. Nah, ini adalah diantara contoh yang dia mengalami apa itu namanya? Ini kan dia keluar asap ya Pak. Asap ini kalau misalnya dia di pagi hari keluarnya seperti ini ketika dia keluar, ini dia pekat Pak, dan nggak langsung hilang. Nah ini dia pekat dan nggak langsung hilang, ini dia sudah kena apa namanya ringnya. Biasanya lama-kelamaan ini di bagian knalpot sini dia apabila dicolek dia apa namanya seperti berminyak. Berminyak. Jadi bukan yang model ini ring kan, ya? Ini kan dia kan berminyak Pak, lengket. Oh iya. Kayak gitu. Nah itu diantara kalau dia ring pistonnya udah. Jadi digas sedikit ya Mas ya? Ya digas spontan aja. Spontan ya? Digas spontan itu dia udah mulai keluar asapnya. Oke. Itu kalau mesin dingin ini tadi udah agak hangat sedikit. Kalau dingin dia parah ngebulnya. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Ardi, ini langsung diangkatin nih. Langsung diangkatin, Pak. Mas Ardi, apa tips buat Sobat Apedia yang nonton di kali ini, video kali ini? Tentu adalah ganti oli. Jadi jangan pelit. Kita ini Pak, sudah mulai kalau kita punya mobil ya. Nah, kalau saya sendiri ya, saya sudah membudgetkan punya mobil itu 1 bulan, saya menyisihkan Rp100.000. 1 bulan? Kita nggak servis, nggak apa-apa lah. Mobil masih bisa jalan. Tapi kalau oli nggak diganti segera, itu dalam waktu yang mungkin saat ini nggak apa-apa, 2 tahun 3 tahun, nah itu nanti kerasa. Kita betulin, tahu-tahu kok di garasi kita ngidupin mobil
kok baunya ini ya, apa namanya, kayak tadi Pak Topik bilang, pedes. Iya. Baunya pedes terus menyengat. Nah, itu adalah tanda-tanda diantara kalau misalnya dia katup pernafasan sudah terganggu, kemudian dia ring piston sudah tidak mampu megar dengan baik. Karena apa? Karena endapan. Karena endapan oli. Akhirnya ya mau nggak mau sebelum semakin parah kejadian dilakukan pembongkaran mesin. Karena nanti kalau kejadian udah semakin parah, kapasitas oli itu akan semakin cepat nyusut. Akhirnya sistem pelumasan itu kurang optimal, mengakibatkan kayak yang dulu pernah kita syuting ya, metalnya itu menjadi aus. Iya, betul. Kemudian banyak piston juga menjadi aus, sehingga nggak cuman bongkar mesin ngebersihin sludge-nya aja, tapi juga bongkar mesin, ganti metal, ganti piston, oversize, undersize, ya itu banyak. Dan Kayak gitu. banyak segala macam. Uang makin banyak keluar berarti ya? Nah, makin banyak keluar. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, ini kayak ini nih, ini adalah contoh yang belum kita bersihkan. Nah, ini adalah oli yang mengendap episode. Tuh, sobat api dia. Ini bagian apa? Carter, Mas? Nah, Carter pompa. Jadi kan pertama kali oli disedot ini oleh balancer pompa. Ini adalah dari sini. Kayak gitu, Pak. Ya, sedikit dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama. Bisa komentar atau mungkin buat teman-teman yang kontra dengan episode kali ini bisa Bisa komentar juga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.